Bagaimana cara mencari pasangan yang tepat? Jadi gini, kalau Nabila nggak punya standar yang kita cari, maka selama-lamanya kita akan agak sulit untuk membedakan ini perasaan atau ini adalah sesuatu yang kemudian kita putuskan berdasarkan apa yang sudah kita mau. Contoh kayak gini ya, nih paling jelas nih, lu suka mobil kan? Nggak terlalu sih. Gue suka gadget. Oh gadget. Mobil aja. Walaupun lu nggak suka bisa nih. Oke. Contoh ya, walaupun nggak suka mobil diikutin aja. Aku misalnya ya, kalau aku milih, kenapa aku milih 7-seater? Keluarga. Karena aku punya anak 4. Berarti aku nggak mungkin milih sedan. Betul kan ya? Nah berarti pasti aku milih 7-seater. Dan yang aku pilih setelah 7-seater, kemauanku berikutnya adalah baru kemudian yang lain. Kenyamanan dan segala macam. Tapi 7-seater udah pasti. Berarti kalau ada yang kemudian aku lihat 7-seater, berarti pilihanku terbatas pada beberapa mobil aja kan? Nggak mungkin aku beli misalnya BYD Seal misalnya. Atau aku beli nggak mungkin Tesla. Aku nggak mungkin beli apa lagi Lamborghini. Apa tuh namanya McLaren. Nggak mungkin. Karena anakku nggak muat di situ. Iya kan? Tapi aku pasti beli yang 7-seater dan terbatas pilihanku itu aja. Dan manapun yang aku pilih itu sudah memenuhi keperluanku. Masalahnya sekarang banyak orang bukan perlu tapi cari yang mau. Yang dia mau itu sulit kalau mau nggak ada standar. Tapi kalau perlu itu ada standarnya. Pantesan agak susah milih yang tepat karena kita udah punya standar. Nah, standar itu penting nih. Contoh ya, ini ada cerita yang selalu diulang-ulangin orang tentang mencari kayu di tengah hutan. Jadi ada cerita, ada orang disuruh, kamu boleh ambil kayu di tengah hutan ini, tapi cuma satu kayu aja, satu batang kayu aja. Carilah yang paling bagus. Maka ketika dia kemudian cari yang paling bagus, lihat nih, kalau dia cari yang paling bagus ya, lihat ya, cari yang paling bagus. Dia ngelihat ada kayu, wah bagus nih bentuknya. Tapi di depan pasti ada lagi. Tapi satu aturannya nggak boleh balik lagi. Cuma boleh jalan ke depan lurus dan nggak boleh balik lagi. Dia bilang masih panjang nih hutannya. Nanti aku lihat lagi ada kayu yang lebih bagus. Dia jalan lagi. Ada kayu benar yang lebih bagus. Depan pasti lebih bagus lagi. Dia cari lagi. Benar lebih bagus. Depan lebih bagus. Dia jalan lagi. Ternyata nggak lebih bagus. Dia pengen balik ke belakang. Bagus. Ujungnya nggak dapat kayu. Itu hutan kayak umur kita. Dan kayu itu kayak pasangan kita. Tapi kalau ada orang masuk ke hutan, lalu dia mikir gini, aku mau nyari kayu untuk apa nih? Kalau dia mau nyari kayu untuk panah, untuk bikin panah, beda dengan kayu untuk bikin mebel. Beda dengan kayu untuk bikin kayu bakar. Maka ketika taruhlah ya, aku pengen cari kayu untuk mebel. Karena kayu untuk mebel paling bagus adalah kayu jati. Aku akan cari kayu jati. Aku pengen bikin mebel yang seperti ini. Kayu yang aku perlukan adalah yang panjangnya segini, minimal diameternya segini. Begitu dia dapat, diambil. Langsung diambil, nggak usah mikir depannya ada lebih bagus atau enggak. Kalau dia dapat depannya lebih bagus, ini yang gue perluin. Ngerti. Ini yang gue perluin, walaupun ini lebih bagus. Ini yang gue perluin. Tapi manusia lah. Kayak kita kayak gimana ya? Oke nih, misalnya ceweknya pinter, berkarir misalnya gitu. Misalnya yang lu mau nih. Langsung pertama ketemu jebret gitu misalnya. Kalau Ta'aruf kan nikahin. Betul. Gas gitu. Ternyata lu dapat yang lebih bagus lagi. Banyak, dan berdasarkan pengalaman ada juga gitu yang lebih bagus lagi gitu. Nih gue kasih tau ya. Masalahnya gini, yang lebih bagusnya bukan berdasarkan spek. Contoh, kemauan dapat spek yang bagus, bukan. Ketenangan. Yang cuma bisa didapetin pas actually coba tanda kutip ya pacaran. Karena gue pernah dapat yang semuanya speknya bagus, semuanya nih sesuai dengan kemauan gue gitu loh. Tapi gue gak cocok. Karena lu gak tenang. Ternyata susah ya sama cewek alpha ya. Ternyata susah ya apa gitu. Nah itu kan harus dicoba tanda kutip pacaran to the point. Gue tahu gue berdosa. Berduaan. Jadi santai. Lu yang bikin pembicaraan ini jadi viral. Pacaran. Terus ngomong apa? Kan dia yang bikin viral lagi. Nah itu ternyata bikin gue gak bisa gitu. Nah kalau misalnya Ta'aruf berarti kan udah dapet spek nih, nikah. Ketemunya di belakang nih. Pas udah nikah, udah toko kunci nih. Ternyata gak kuat, gimana? Nah kita lihat dulu. Pertama kita cari speknya dulu kan ya. Yang bawah yang kita mau tuh kayu kayak apa. Nah kalau kita sudah dapat, ya udah kita ambil sampai kemudian ke depan. Tapi ada fase lagi Ta'arufnya itu. Nah untuk itu kemudian kita lihat. Nah itu aku bilang kalau ternyata pacaran ternyata nggak memberikan kita, nggak works nih kalau seandainya untuk memberikan kita semacam kayak gini, perkenalan tuh nggak works maksudnya. Kita nggak akan mendapatkan perempuan yang sama atau laki-laki yang sama ketika kita nikah. Maka orang bilang ini kayak bukan cowok yang aku pacarin ketika dia sudah nikah karena berubah 100% misalnya. Nah tapi kalau dalam Ta'aruf, nah itu yang kita cari tuh supaya meminimalisir, karena Ta'aruf juga pasti bisa mendapatkan masalah. Tapi gimana caranya meminimalisir ini? Pertama adalah tadi ya, kita pilih yang kemudian sesuai spek kita. Nah coba lihat, balik lagi ke aku. Kenapa aku milih Ummu Halilah?
Karena dia pakai kaos kaki waktunya. Bagus. Solehah. Bagus. Solehah gitu istrinya. Emang yang lain gak pakai kaos kaki? Karena gini ya, aku kasih tau ya. Kalau aku milih Ummu Alila karena dia cantik, misalnya ya, maka yakin itu nggak akan selesai. Ummu Alila akan ada yang lebih cantik lagi. Minimal kalau dia udah paling cantik sedunia, taruhlah ya. Dia nanti udah tua, nanti akan ada yang muda yang menggantikan yang lebih cantik, benar nggak? Dulu soalnya mama kita cantik semua, gitu kan ya. Nah, artis-artis itu kan cantik semua, tapi pasti ada yang lebih cantik lagi. Maka laki-laki nggak akan bisa dipuaskan dengan cantik tadi. Benar. Betul kan ya? Aku sudah tahu itu karena aku pernah pacaran dan lu pernah pacaran kan? Kalau Berkali-kali. sebelum lu dapat pacar lu kan seneng banget sama dia. Pas lu udah dapet dia, lu ngerasa nggak teman-temannya jadi cantik semua? Ngerti kok maksudnya apa? Ngerti. Tapi Ustadz, Iya, gue tahu gue bakal tapi dikliping ini. maksudnya Raymond itu Iya. kita tuh pacaran tuh maksudnya gini, kalau misalnya kita pacaran ya, Iya. kita tuh lebih mengenal diri sendiri. Betul. Jadi semakin kita nyoba beberapa kali nih, kita jadi makin tahu nih, oh ternyata aku tuh butuhnya kayak gini, oh ternyata aku butuhnya kayak gini gitu loh. Tapi kalau misalnya ta'aruf tuh kan konsepnya kayak yaudah satu gaspol nikah ya kan. Enggak juga. Kalau kita Jadi nggak ta'aruf cocok, boleh coba sama bisa. cewek lain. Bisa. Oh ta'aruf boleh. Tapi Jadi harus satu. menyelesaikan dulu. Harus menyelesaikan dulu. Nggak boleh bertaaruf banyak. iya. Jadi ta'aruf tuh tidak mesti harus satu kita pilih lantas harus kita nikahin. Oh, ya udah, make Kalau bisa sense kita make sense banget. Pengenalan dulu kan soalnya, Nah, Ustadz. aku cari bukan balik lagi aku cari bukan wajah kan. Harta apalagi. Karena istriku kan setengah rumahnya masih dari tanah, belakangnya kandang sapi, ya kan? Yang aku cari apa lagi? Agama. Aku juga nggak cari agama, tapi aku cari satu. Yang aku cari adalah aku mencari kenapa aku bilang ibu daripada anak-anakku karena gini. Aku kalau cuma sendirian aja, aku bisa punya banyak komplain terhadap dia. Tapi kalau dia sudah jadi ibu daripada anak-anakku, itu beda. Maka aku cari seseorang yang menenangkan aku. Jadi ketika aku ngelihat dia, keibuan itu yang meyakinkan pada aku bahwasanya ini yang aku perluin. Seandainya Sikap nih, keibuan. seandainya ta'aruf, nikah, ternyata tidak menenangkan. Itu banyak terjadi. Nah, sebelum kita masuk ke sana, kita lihat dulu nih. Kalau ta'aruf aja, lu udah dapat sesuatu yang nggak menyenangkan. Ini banyak juga kejadian. Contoh ya misalnya ya. Ini ada cewek nikah nih. Ini agak serem nih ceritanya nih. Cewek mau nikah nih lagi ta'aruf. Pas dia mau nikah, udah pesan semuanya. Ini kejadian nyata nih. Udah pesan catering, udah pesan tempat dan segala macam. Pas mau nikah seminggu, cewek ini nelpon ini cowoknya. Terus bilang gini, "Bang, mohon maaf bang, aku mau ngasih tahu ini beban banget bagi aku. Tapi aku harus ngasih tahu ini karena aku nggak mau ini jadi beban ke depan." Ya kita sudah tahu lah dia bilang apa. Aku sudah nggak perawan lagi. Sekarang terserah kamu mau nerima atau enggak. Kalau kamu mau nerima, ya itu terserah kamu. Tapi tolong jadi ungkit-ungkit. Tapi kalau kamu nggak mau nerima, aku bisa paham. Gimana kira-kira cowoknya tuh? Cowoknya oke. Itu udah kayak sambut petir tuh cowoknya tuh. Iya lah, gila kalau gue jadi cowoknya bakal kayak Iya. Oh iya. Karena masalah bom cowok tuh bomnya tuh terjadi sebelum Menikah. tahu nggak Iya. bajigurnya cowok tuh apa? Bajigurnya cowok mau untuk kemudian berbuat sesuatu pada cewek, tapi dia mau kalau dia nikah itu sudah itu masih disegel. Itu parahnya cowok tuh. Jadi dia mau untuk coba-coba yang lain, tapi ketika dia nikah dia mau yang cuma dia aja. Paham gak sih? Dia gak mau berbagi sama orang. Nah itu adalah cowok. Nah balik lagi ke situ. Akhirnya terus kemudian cowok ini konsultasi sama aku. Lalu kemudian aku bilang ya udah itu benar. Artinya kita kan kalau nikah itu kan kayak berdagang ya. Kita nggak boleh menyembunyikan kalau barang ini memang apa gitu maksudnya. Ada sesuatu yang kurang dan segala macam. Ya udah kita ngomong apa adanya aja. Nah sekarang tinggal kamu. Kalau kamu mau terima, kamu terima. Kalau kamu nggak mau terima, ya udah nggak apa-apa. Nah kalau ada kasus-kasus kayak gini, di mana ada sesuatu yang misalnya secara fisik atau secara mental bermasalah, ini harus dihentikan ta'arufnya. langsung Dihentikan. Karena aku pernah ketemu nih kalau lanjut pertanyaan Raymond, kasus yang lebih parah lagi. Iya. Aduh Ustadz jadi takut mau nikah lagi. Nah, makanya kita bahas. Mungkin Ustadz kasih tips dan trik gimana ta'aruf yang benar Ya, supaya kita betul. Mungkin deh, mau ta'arufnya benar, mau prosesnya benar. Kalau orangnya gini, we never know people. Betul. Ya. Ta'aruf itu Prosesnya sistem. bener nih. Ta'aruf itu Sistemnya nih bagus nih. Tapi sampai people-nya, nikah. Atau pas nikah, orangnya. setelah nikah, Iya. boom kayak gitu. Nah, aku mau masalah gini. Heeh. Oke, ini gue pikir bisa viral lagi ya. Iya. Sabar, gue lagi pikir kata-katanya. Oke, Iya, gimana? the true test of people Ya. adalah di Through saat the hardship. Ya. hardships, yaitu misalnya lewat godaan, lewat Oke. dosa, Betul. lewat dia kalau dia nipu orang, kalau dia kepepet, kalau dia Betul. apa, itu baru kelihatan tuh kan Betul. aslinya itu kan. In a way kayak kita kalau secara psikologis ya, Ya. kita harus ngerasa kita udah ngelewatin banyak hal-hal buruk Betul. yang ke arah
mungkin ada dosanya, mungkin nggak ada dosanya gitu. Ya. Barulah udah kebuka semua nih buruk-buruknya, gue yakin ya sama dia gitu. Nah, itu justru kenapa nggak boleh pacaran. Karena kalau di pacaran aja dia maksiat, atau dia willing to do something wrong, gitu kan ya. Yang dia tahu itu wrong, berarti ketika dia sudah nikah ya kemungkinan dia akan melakukan itu lagi. Nah, itulah kenapa pentingnya ta'aruf itu bersih daripada maksiat. Iya, tapi analoginya kayak itu playground yang ini momen lu menunjukkan bagus-bagusnya aja, ngerti gak? Justru di ta'aruf nggak akan terjadi. Nah, karena gini, kita lihat ya. Nah, kita lihat nih, kenapa? Sentriknya ini Kenapa dari nggak? penasaran sih. Ya, contoh ya. Testimoni langsung. Siapa yang paling tahu Raymond? Raymond. Bukan, mamanya. Nggak akan ada yang lebih tahu Raymond dibanding dengan mamanya. Benar. Maka ada sesi di mana, misalnya kalau ada yang mau sama Raymond dan sudah lu setuju sebagai calon istri lu, dia akan akses ke mama lu. Karena nanti kalau dia ngobrol dengan mama lu dan dia dapetin pada lu nggak seperti kata mama, dia berhak untuk protes sama mama. Dan dalam kasus yang lain, kalau itu laki-laki, misalnya contoh ya, aku sama Raymond, aku selalu diminta jodohin orang. Tapi aku nggak mau sebelum aku benar-benar kenal dengan anak ini. Karena aku udah kenal pun dia seringkali berbeda. Contoh ya, udah 2 tahun aku kenal, 3 tahun aku kenal, aku tahu dong orang ini kayak apa. Aku sudah safar sama dia, aku makan bareng dia, aku ngajarin dia segala macam. Aku tahu dong kelemahan dia apa. Maka ketika aku menta'arufkan dia dengan orang lain, aku bilang aku tahu anak ini, aku jaminannya. Lebih enak kan? Oh, ada jaminan. Ada jaminannya. Jaminannya ya kayak Mama Raymond yang lebih tahu Raymond tadi. Kalau misalnya mamanya Raymond sama Raymond kerja sama? Kerja sama bohong. Itu kejadian. Maka kamu kau cerita nih, yang ngeri nih. Itu ada lagi Ustaz. Ada lagi. Makanya ini lagi Nabila gak sih? sabar. Ini objektifnya apa dulu nih Ustaz? Kalau objektifnya adalah untuk panjang banget nih kayaknya. Ada Ustaz, lagi. itu kalau Kak Raymond kan misalnya tadi mamanya. Nah, kalau Nabila perempuan berarti ayahnya atau tetap mama? Kalau Nabila papanya. Oke. Tapi papanya pasti nanti selain papanya juga ada mamanya juga. Iya. Nih aku cerita ya. Ini ada yang ngeri nih. Karena ini persekongkolan nih. Hah, ini ngeri-ngeri terus. Jadi mama gue makin Karena gini, takut loh. kan kita udah lewat bahwa pacaran nggak akan works. Makanya kita masuk satu-satu pilihan ada ta'aruf. Cuma ta'aruf yang kayak apa kan gitu kan ya. Cuma aku cerita-cerita aja ekstrimnya supaya Feren suka. Kan Feren suka ekstrim nih. Yes. Nih aku cerita Fer. Ada cerita. Ini kisah nyata. Setelah nikah, ini aku nggak terlibat sih dalam ta'arufnya. Setelah nikah, karena aku nggak terlibat kan aku nggak tanggung jawab dong. Tapi dilaporin ke aku juga. Setelah nikah, ceweknya ini nggak disentuh selama 1 tahun. Karena? Pertanyaanku sederhana. Ray, menurut lu Ray, kenapa cowok nggak mau nyentuh cewek yang dinikahinya? Alasan apa Ray? Dia guy. Sih, Oh iya gay. Oh, oke. kemungkinan besar. Kalau aku menurut ada dua kemungkinan. Takut banget. Ada 2 kemungkinan. 1 dia berpenyakit, 2 dia berpenyakit. Ngerti gak? Mohon maaf nih. Itu dengan cara ta'aruf tapi. Itu dengan cara ta'aruf. Wah. Makanya sebenarnya memang kita harus ngelihat, makanya kan pentingnya kata Rasulullah agama bibit atau orang tuanya, keluarganya. Karena keluarganya bisa jadi bersekongkol nih. Itu gimana cara tahunya Ustaz? Iya, ini gitu. Nah, ujung-ujungnya makanya pentingnya kita bukan manusia. Ini sistemnya sudah dikasih tahu sebenarnya. Cuman kita harus akses pada ibunya. Nanti aku cerita lagi yang ngeri juga lagi. Ini Ustaz, ini ceritanya. yang positif tambah masalah. Kan Gila-gilaan nih gue yang pancing positif nih sekarang. Ini Gue makin takut nikah. Enggak gitu. Nanti Aku setelah kesini tuh berharap biar gak takut gitu. Nanti setelah itu aku kasih tahu yang bagus-bagus. Ini udah yang serem-serem Oke. dulu kan. Ya, Ya, biar oke. lu siapkan. Nah, jadi ketika dia nggak itu berarti aku bilang ada 2 kemungkinan. 1, cowoknya punya penyakit fisik. Oke. Apapun itu gitu kan ya. Bisa jadi mohon maaf nggak bisa berdiri ataupun apa dan segala macam yang secara fisik Positive tidak thinking memungkinkan. ya Ustaz. Bukan positif thinking sih. Kan bukan enggak. Bagus, kita sekarang bersekongkol. Kenapa aku yang jadi tersudut di sini? Oke. Yang kedua, secara mental dia blocking. Oke. 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 Bisa jadi. Oke, itu 2 kemungkinan ya. Nah, ini kasus pertama. Kasus kedua adalah bukan laki-lakinya nggak mau nyentuh, perempuannya nggak mau disentuh. Nah, itu kan munculnya juga setelah nikah kan. Betul. Kalau ditaruh Betul. kan. Nah, ada 2 kemungkinan lagi. 1 penyakit, 2 penyakit. Ceweknya secara fisik nggak mampu atau secara mental nggak mampu. Maksudnya nggak mampu? Karena ada gini, Fer, ada penyakit-penyakit namanya ketika dia mengalami trauma di masa lalu, dia benar-benar nggak bisa ketika disentuh laki-laki. Nah, akhirnya kayak gini-gini ada solusinya, cerai solusinya. Oh iya, Islam kan boleh cerai. That's why. Tapi Islam ta'aruf boleh cerai. Iya. Nah, gua Oke, tapi kalau bisa nggak mau cerai. nah, makanya sebelum nikah pas ta'aruf ada checklist fisik. Oh. Contoh ya, di zamanku karena belum ada pap smear. Tahu pap smear? Enggak. Belum enggak. Bunda ya ikut
Marahin mah. Aku mikir karena itu untuk orang yang udah menikah atau udah punya anak, Ustadz. Ya itu Enggak juga. intinya pengecekan inilah Rahim. rahim dan Oke. kesehatan. Kalau zaman dulu belum ada pap smear dan segala macam, kita cuma nanya siklus haid. Aku nanya siklus haid Ummu Lila. Karena siklus haid itu menandakan kesuburan. Ya. Oke. Dan laki-laki akan tertarik dengan perempuan yang ini. Benar. Karena itu menggambarkan kesuburan juga. Itu secara fitrah. Nah, maka kemudian ketika kita udah cek segala macam, termasuk ngecek penyakit-penyakit bawaan. Termasuk lu bilang tadi, itu lu jenius. Bawa ke psikoanalisis. Nah itu Psikotes. Psikotes. Iya, analisis Menarik psikologis. sih kayaknya itu. Iya, karena sekarang itu jauh lebih diperlukan daripada analisis fisik. Sabar, kalau fisik, cewek nanya ke cowok kamu bisa berdiri nggak gitu? Iya. Hah? Serius? Itu pas maaf ya Ustadz, pas Iya. taruh boleh nanya kayak gitu. Boleh Serius? Kalau dia tersinggung gimana Ustadz? Harusnya sih tidak. Kalau dia tersinggung berarti dia refleks. Karena gini, nah bayangin ya. Tapi mungkin bahasanya kali ya. Kalau bahasanya gue kayak kamu bisa berdiri nggak? Kamu berdiri nggak? Nah itu, ini kan biar Bisa biar- nggak berdiri Kan gitu? bisa dibahasakan. Apakah kamu ada permasalahan-permasalahan gitu kan ya, yang perlu diceritakan? Tapi Ustaz, berarti kalau misalnya nanya kayak gitu lewat chat, WA. Lewat chat atau lewat orang tuanya. Tapi juga harus boleh. di capture terus ditunjukin Ustaz lagi. Enggak sih, yang penting untuk yang nikah aja. Dan kebanyakan contoh misalnya kayak Nabila misalnya, kalau ada yang suka sama Nabila kan nggak bisa. Nabila buka kerudung dong, kan nggak bisa, ya kan? Nah, dari mana aku tahu telinganya ada 2? Loh, siapa Itu tahu, benar. ya kan? Tapi Ustadz Iya. katanya kalau udah proses yang khitbah itu boleh. Boleh untuk nazar, tapi ini agak tricky. Karena ada orang tadi yang Takut main-mainin. juga sih, Ustaz, Ya kayaknya. makanya lebih baik nanya ibunya, Bu ini Nabila kupingnya ada berapa? Kan gitu kan ya. Ya, Nanti ya, ibunya yang menjawab. Emang kenapa kalau kuping? Iya Ya misalnya kan dia nggak tahu kan ditutup nih. kayak Siapa tahu bilangnya cuma satu. 3, Iya. gitu. Kamu langsung ditolak? Iya kan siapa tahu ada orang pengen 2. Intinya biar tahu semuanya. Ini proses taruh gimana caranya kita tahu semuanya sebelum nikah. Iya. Intinya Iya kan? itu pertanyaannya. Iya benar. Heeh. Ya Kalau udahlah. iya kan siapa tahu dia pengen kupingnya Iya, 2 benar, gitu benar. maksudnya. Preferensi ya, punya kuping Preferensi. Iya, jadi kan Ya. ini gimana caranya proses kita tahu semuanya Ya. sebelum nikah. Nah, yang fisik dia bisa nanya sama ibunya. Di Lalu- Google bisa loh, di Ustadz, googling ya. bisa gitu kan ya. Itu kalau yang dari awal udah kerudungan kan nggak bisa ya. Gitu. Nah, tapi artinya dia bisa menanyakan seperti itu sampai di titik itu dia bisa. Nah, itu meminimalisir dan nggak perlu dicoba seperti orang pacaran. Kalau orang pacaran itu akhirnya pelajaran anatomi mulu. Itu benar. Remon nih gak terima terus ya dari tadi ya. Oke. Nggak apa-apa kan di sini kan memang gue Iya, masih saatnya berdosa dan menguji. belajar ya. Berdasarkan Karena emang pengalaman ceritanya Raymond Ustadz bikin Chin. takut juga sih Kak. Iya. Gitu aja. Tapi Nggak, kalau soalnya gini, kalau pas pacaran sama juga bahkan lebih parah. Gini, kalau di rumus dalam psikologi itu gue summarize ada 3C. Sebenarnya Oke. banyak 3C ya kan. Satu. Compatibility, chemistry, baru komitmen. Oke. A good marriage tiga-tiganya harus ke checklist. Oke. Compatible tuh yang tadi Ustadz udah bilang kayak mau kayu yang sesuai dengan kebutuhan apa. Betul. Tapi sama-sama sesuai. Betul, Apa yang satu gua mau apa visi. yang gua sama. Betul. Chemistry ini baru ways of workingnya. Kalau Oke. bahasa teknisnya. Mm-mm. Dalam ngelakuin sesuatu cara ngelakuinnya sama atau enggak. Betul. dan lain-lain. Itu in a way kalau modernnya harus coba dijalanin bareng. Oke. Kalau ekstrim ya liberalisme banget nih, coba tinggal bareng, coba apa bareng. gitu. Betul. Walaupun ya sebenarnya kan orang-orang yang mungkin nggak mikir dari Iya. segi agama ya. Kalau compatible, udah chemistry, then a matter of commitment aja. Oke. Nah prosesnya kan gitu kalau Ya. modern civilization Oke. ya. Kalau taruh gimana ya? Nah oke, compatible-nya gue ngerti. Oke. Bisa nih. Chemistry ini kita bahas ya. Chemistry-nya. Oke. Bagus belum nih. lagi gini ya. Ini aduh bahaya banget sih. Nih anggap ngomong aja. sexual chemistry. Oke. Ya misalnya gitu. Raymond. Hey, Iya iya gimana? kalian misalnya sexual Iya, iya, iya. chemistry Iya lah. iya. Even- Sexual chemistry itu gimana sih? Even financial chemistry. Ya pokoknya benar-benar sedalam itu, sedip itu nggak sih ya? Ya, analoginya kan ini Iya, iya. hal-hal yang sebenarnya bisa bikin celah. Iya iya iya. Cerai gitu. Iya. Ternyata nggak cocok dalam Oke. bersetubuh gitu Oke, misalnya. oke. Aku sebagai orang yang sudah Nggak usah. menjalani yang kalian belum jalani ya, izinkan bapak menjelaskan. Ustaz mau tambahin juga. Apa? Soalnya di teman-temanku tuh yang udah married, Iya. itu ada yang juga komplain. Kayak Iya. misalnya ya seksual chemistry-nya tuh Ya, kayak padahal udah pacaran kan? udah pacaran. Iya, makanya. Nah, itulah Nggak, kenapa. Yang itu belum pacaran kali. Maksudnya belum di luar nikah nih. Iya belum di luar nikah. Jadi pas Tapi nikah, pas akhirnya bersetubuh baru ngerasain. kayak baru ternyata tahu. nggak suka. Iya. Iya. nggak Oh, cocok. ternyata apa yang nggak cocok? Waduh,
Kamu gak nanya detail gitu ya? Iya, harusnya kamu tanya. Tapi maksudnya, kayaknya Raymond lebih paham. Tapi misalnya simpel, misalnya kayak gini nih. Apa? Belum lagi financial chemistry. Iya. Oh, itu Chemistry benar. dalam membuat keputusan finansial. Betul. Gitu loh. Kalau pacaran yang terbuka banget, rekening bareng lah. Oke. Gitu. Nah, kita bahas satu-satu chemistry ya. Nah, chemistry gini. Aku pernah mendapatkan satu penelitian menarik dari satu neuroscience. Dia lagi membahas tentang chemistry ini adalah tentang benar-benar chemistry, hormonal chemistry. Jadi dia bahas tentang kenapa keluarga-keluarga banyak tidak bahagia dan banyak kemudian cerai. Tahu nggak dibilang apa? Dia cari mana-mana nggak dapet. Suatu waktu ketika dia lagi pulang kampung ketemu dengan neneknya, nenek cuma bilang gini, karena kalian terlalu cepat naik keranjang.